A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala ta'ala aidan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram yang kita muliakan, Tuan Guru, Mursyid, Khalifah, pimpinan thariqah di kita ini yang hadir pada kesempatan ini, semoga selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehat fisik dan selalu kuat memberi kebaikan bagi perjuangan agama kita ini. Saya hormati dan muliakan Pak Camat, sosok umaro, pemimpin yang peduli dengan agama. Maka saya tulis di Facebook waktu Pilkades kemarin, lagi gonjang-ganjing menjagokan pilihan-pilihannya. Saya tulis di dalam Facebooknya, apa tulisannya? Semoga menjadi pemimpin yang dapat membawa masyarakatnya selamat dunia akhirat. Jadi yang kita cari itu pemimpin yang membawa selamat dunia akhirat. Kalau selamat dunia saja itu kecil itu. Yang kita cari itu pemimpin yang dapat membawa kita selamat dunia dan akhirat. Setuju enggak? Nah, kalau setuju, buktikan setuju kita itu nanti 2024. Pilih pemimpin yang membawa kita selamat dunia akhirat. Jangan pilih pemimpin yang ngasih duit. Kalau jamaah subuh tidak ada lagi itu, insya Allah saya harap betul itu. Gerak yang sudah subuh nggak ada lagi. Tidak ada lagi soal menyoal serangan fajar, tidak ada lagi. Kasih mengasih duit tidak ada lagi. Sogok menyogok tidak ada lagi. Subuhnya sudah menjadi benteng. Nah, ini yang menjadi tekanan kita. 2024 pilih DPR yang membawa kita selamat dunia akhirat. Pilih bupati yang bawa selamat dunia akhirat. Pilih gubernur yang bawa selamat dunia akhirat. Pilih presiden yang membawa selamat dunia. Setuju enggak? Ini janji. Setuju enggak? Koci suaru mana terus. Mana? Tadi ini dapat kopi tak buajak lah. Dapat kopi lah, dapat kopi kan. Coba sekarang saya tanya dengan semangat jawabnya. Bapak Ibu setuju enggak kalau pemimpin kita bawa kita selamat dunia akhirat? Alhamdulillah. Kita dapat Pak Camat. Tadi beliau menyampaikan zona 2 belum dapat saya lagi karena sopir tak ada. Betul. Beliau perlu juga teman, sahabat, tidak mungkin sendiri. Ya. Alhamdulillah subuh ini saya dengan anak-anak kita, anak-anak muda kita ini GPS nih, Gerakan Pemuda Subuh. Kita ada GPS nih. Ini ada 4 orang sama saya ini dari Pekanbaru kami tadi. Jam 3 sampai ini, jam 3 lewat 20 menit nih. Sampai di masjid ini. Dari Pekanbaru, ada 4 orang
Ada mahasiswa, ada yang selesai sudah, selesai mahasiswa, ada yang masih mahasiswa. Ada 4 orang nih Pak Camat. Nah, itu yang berkacamata itu. Nah, ini ada ini UPP. Nah, di sana Pekanbaru. Nah, ini udah selesai kuliahnya. Yang satu lagi di ISK. Mana? Nah, ini Ustadz Bagus ya. Ustadz Bagus nih. Sesuai namanya, bagus jadi imam, bagus ngajinya, bagus azannya. Ini namanya Bagus Febrianto. Kalau Bapak Ibu ke Pasir nanti ke Masjid Al-Hikmah Pasir Putih, ini jumpa beliau nih. Masjid Pasir Putih di Pasir. Ini mereka ini GPS nih, Gerakan Pemuda Subuh. Karena hari ini yang menjadi masalah kita itu pemudanya banyak tidak nampak batang hidungnya. Pemuda hari ini banyak tak nampak batang hidungnya di masjid. Betul tak? Kita buka-buka saja ini semua. Udah bosan kita ceramah. Solat. Solat itu udah kita kerjakan. Sekarang yang paling penting mikir yang tak solat. Bagaimana supaya solat. Mentadin putih hayanya ikulah koruh loh. Memang kalau Pasir Ramah memang iyo tuan. Coba lu tuan ya. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja? Ini nampak deku pada koruh ni tu. Oh, Masya Allah. Hari ini yang jadi PR kita, anak-anak kita. Anak muda kita. Maka salah satu program GSSB sekarang ini adalah mencetuskan GPS, Gerakan Pemuda Subuh. Kami baru pulang dari Aceh bersama rombongan GSSB Pasir Pengarayan. GSSB Pasir Pengarayan karena saya ada di sana, kita buat namanya wisata dakwah GSSB. Pertama kami berangkat ke Sumatera Utara, 3 bus kami berangkat, bus besar. Tujuannya kemana? Ke Barus, ada makam di atas sana, Barus tangga 1000. Melihat di sana ada makam. Konon kabar riwayatnya itu makam daripada tabi'in, anak dari sahabat. Menyiarkan Islam sampai ke kita, wafat di Barus. Kami kunjungi Tuan Guru Basilam Langkat, Dr. Zulfuad, silaturahim, ziarah. Selesai itu kami ke Masjid Raya, selesai itu kami ke Perapat, terus kami ke Samosir. Melihat ciptaan Allah. Solat 5 waktu di masjid, zikir dalam mobil besar-besar bersama-sama semua. Saya komandonya. Untuk apa saya lakukan itu? Tujuannya adalah menyemangati bahwa perjuangan ini perlu bergerak bersama, tak bisa sendiri. Takbir. Dia kalau subuh ini kalau tidak takbir dia diserang sama kantuk. Takbir. Lu sogan lu takbir le Pak Camat. Allahu Akbar. Selesai kami di Sumatera Utara, 2 bulan setelah itu ibu-ibu minta jalan lagi Ustaz. Oke, saya bilang, berangkat kami ke Aceh sampai ke Pulau Sabang sana. Berangkat ke Aceh, Pulau Sabang. Di Aceh lah kami jumpa banyak kegiatan keagamaan luar biasa. Para tengku bergerak, para ustadz bergerak. Di Loksmawe penceramahnya Dandim Loksmawe. Dandim, Komandan Kodim. Saya pertama, setelah itu Komandan Kodim yang ceramah. Menangis dia ceramah itu. Dan anggota saya yang datang dari Pasir, tanpa sadar, waktu Dandim ceramah itu dia bilang, takbir katanya. Dandim tersenyum. Semua takbir. Saking semangat. Semangat itu perlu Pak. Apalagi di akhir zaman. Karena orang kafir dan munafik juga bersemangat menghancurkan umat hari ini. Coba lihat. Lihat.
buka mata, buka pikiran, buka telinga. Bagaimana hari ini kaum kafir dan munafik menyibukkan diri menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka nampaknya tidak berbentuk pasukan, tapi sesungguhnya mereka tali menali satu dengan yang lainnya menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Orang kafir ingin memadamkan cahaya Allah, orang munafik ingin memadamkan cahaya Allah dengan apa? Dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi, sedangkan Allah ingin menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci. Walaupun orang kafir benci. Orang kafir memang benci dia dengan kerja-kerja dakwah ini. Setan paling benci dia dengan kerja dakwah ini. Paling benci itu orang kafir. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Itu tadi ayat sembahyang Pak baca. Surah Sof ayat 8 dengan ayat 9. Doreh tahu nih kalau ceramah gini apa liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun tuh walaupun orang musyrik benci. Nah itu artinya bahasa awaknya walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu benci. Di Lok Semawe di Aceh kita banyak kunjungan, setiap masjid singgah sholat 5 waktu berjamaah di jamak qashar. Subhanallah. Rupanya, aku bahasa awak. Rupanya ibu-ibu kok pantang diajak berjalan sekali, nak 2 kali. Olah 2 kali, nak 3 kali lah. Terakhir kepotang Pak Camat. Minta poi berjalan pulau balik GSSB berangkek ke Sumatera Barat. Ke Sumatera Barat berangkek 2 bus godang. Kemana tujuan? Masjid Al-Hakim, Masjid Putih tepi pantai. Pantai apa namanya? Masjid Al-Hakim yang di pantai Padang, Muaru. Dari situ tore ke pantai Cerocok. Di Cerocok ada masjid namanya Masjid Terapung. Painan. Dari situ tore ke Masjid Raya. Diisi dengan pengajian. Diisi dengan pengajian. Seluruhnya diisi, bukan melala-lala. Bukan berjalan lola. No. Tapi berjalan diisi dengan ibadah, diisi dengan hiburan, diisi dengan zikir. Tawajuh kepada Allah. Dan kami mohon doa Bapak Ibu sekalian, ikut nak berjalan mulai Jumat geleh. Kalau banyak nak daftar lalu bias bus godang. Perkiraan 3 bus. Kumano? Siak. Dumai Rohil. Berangkek Jumat, pulang hari Ahad. 2 tompek olah dikoordinasikan. Bupatinya lah oke. Bupati Rohil siap, Bupati Siak siap. Jadi besok disambut oleh Bupati Siak. Subuh Sabtu besok, insya Allah tak layak halangan rintangan, insya Allah. GSSB Pasir Pengarayan, buat GSSB di Siak Serindapura, Masjid Islamic Center. Subuh Sabtu. Selesai subuh Sabtu jalan Siak, tengok kehidupan di Siak. Taman-tamannya tengok, kerajaannya tengok. Sudah itu langsung berangkat menuju Rohil. Di Rohil pun lah disambut di Masjid Agung Bagan Siapi-api. Lah ditunggu di situ. Lah sudah di Rohil baru pulang balik ke Pasir. Apa tujuan daripada kita melaksanakan wisata dakwah, rihlah dakwah? Apa tujuannya? Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah pertama, menyegarkan semua yang hidup dalam suasana dakwah. Yang kedua, mengkompakkan barisan. Yang ketiga, menambah cinta dan sayang kepada agama. Yang keempat,
supaya kita semua sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang. Pak Camat tidak sanggup sendiri. Ketua tidak sanggup sendiri. Siapapun tak sanggup sendiri. Tapi akan kuat dia dengan jamaah. Dengan bersama-sama. Dengan bersatu padu. Sehingga disebut dalam satu hadis. Al-jama'atu rahmah. Wal firqatu azab. Bersama-sama itu rahmat. Bercerai-berai itu azab. Sampai juga disebutkan. Yadullah fawqal jamaah. Pertolongan Allah di atas jamaah. Maka disebutkan dalam ayat berjamaahlah. Berjamaahlah. Lawan berjamaah adalah berfirqah. Lawan berjamaah adalah berfirqah. Kalau berjamaah artinya bersama-sama, kalau berfirqah artinya berpecah belah. Hukumnya haram, sedangkan berjamaah hukumnya wajib. Hukum berjamaah wajib. Bersendirian hukumnya haram. Maka dari itu, judul yang saya beri kemarin ketika adik saya minta ceramah di sini, saya buatlah temanya, umat bersatu, umat jadi kuat. Umat bersatu, umat jadi kuat. Inilah tujuan hakiki dari gerakan sholat subuh berjamaah, yaitu merapatkan barisan, menguatkan kekuatan kita, sehingga kita semua bisa satu komando dalam tali hubungan dengan Allah, disegani oleh musuh-musuh kita. Tujuan kita itu bukan datang sana, datang, bukan situ. Setiap orang yang hadir harus ditanamkan dalam dirinya bagian dari yang lainnya. Kita bersama. Kita bersama. Alhamdulillah. Bapak Ibu keluargaku, saya terus memantau zona 1 walaupun lewat media. Melalui penceramah-penceramah yang Bapak Ibu undang. Dia upload itu di statusnya di Facebook. Saya lihat jamaahnya ramai. Alhamdulillah. Ini ramai luar biasa. Luar biasa Pak Camat, ini ramai. Kalau sampailah 5 waktu sholat berjamaah seperti ini, Masya Allah. Masya Allah. Sholat zuhurnya kayak begini, sholat asarnya kayak begini, sholat maghribnya seperti ini, sholat isaknya seperti ini. Di seluruh masjid yang ada, subhanallah. Akan datang rahmat Allah, akan datang pertolongan Allah kepada umat ini. Kita belum sampai ke sana, baru sanggup subuh saya tengok. Baru sanggup subuh seramai ini. Nanti zuhur, maaf beribu maaf. Nanti zuhur ada masjid yang masih tutup Bapak Ibu sekalian. Ada yang bilalnya belum datang. Makmumnya tak nampak batang hidungnya. Asar pun begitu juga. Maghrib nampaklah sedikit cepat. Mulai sekarang, ayo kita bangkit bersama. Ayo kita bergerak bersama. 5 waktu bagi seorang muslim itu, di mana dia berada, dia berusaha sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Itu usaha seorang muslim. Saya sebagai koordinator dituakan, saya hanya mengajak, menyemangatkan, memberikan semacam sugesti. Yakin Bapak Ibu sekalian, siapa yang menjaga sholat 5 waktunya di masjid, tidak akan miskin hidupnya, dijamin. Tidak akan fakir hidupnya, dijamin. Siapa yang menjamin? Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjaga sholat 5 waktunya berjamaah di masjid, tidak akan fakir hidupnya, tidak akan miskin hidupnya. Orang lain melihat dia fakir, orang lain melihat dia miskin, tapi dia merasa kaya. Dia merasa cukup, dia merasa tenang, berkah dari masjid yang dia kunjungi dan sholat jamaah yang dia lakukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka pesan aku ke awak, mari
sama-sama kita hidupkan. Jangan serahkan cuma sama pengurus, tapi kita bangkit bersama-sama. Jangan cuma biarkan Pak Camat memberikan motivasi saja, tapi setiap diri kita punya kewajiban untuk menggerakkan ini semua. Sepakat? Sepakat, Bu? Setuju enggak, Bu? Setuju. Iko ada pakai lontong enggak? Hah? Oh, beku lagi. Aku sampai Pak Camat beku nyo. Tapi tentu aku jamin aku tahu do. Bapak, Ibu, keluargaku semua yang dirahmati Allah. Saya sangat bahagia pagi ini. Gembira saya pagi hari ini. Melihat daripada wajah bapak-bapak, wajah ibu-ibu, terbayanglah saya daripada satu hadis Nabi SAW. Setelah besok manusia ini semua ditimbang amalnya, sudah diketahui masing-masing ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Besok ada namanya Yaumul Mizan, hari pertimbangan amal. Yaumul Hisab, hari dihitungnya amal. Sudah dihitung amal baik, amal buruk, sudah diputuskan oleh Allah. Sudah diketahui mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Di saat orang penghuni surga akan memasuki surga, Bapak Ibu sekalian, melihatlah dia ke barisannya. Tak ada yang nampak waktu di dunia dulu bersama dia. Yang dulu bersama dalam kerja agama, yang dulu bersama di masjid, yang dulu bersama di dalam menegakkan syariat Allah, ditengok tak ada. Akhirnya Allah Zat yang Maha Tahu pun mengatakan, saudaramu itu di neraka, kata Allah. Itu hadis, Pak. Hadis. Saudara kamu itu di neraka. Dia nanya, ya Allah, mana kawanku yang dulu sama-sama dengan aku, ya Allah? Yang kemarin sama-sama, ya Allah, di dunia, mana dia? Dijawab oleh Allah, dia di neraka. Tapi Allah tidak sampai di situ saja. Dalam hadis disebutkan apa? Pergi ambil dia. Ambil dia, jemput. Maka diambillah oleh orang itu dengan tangannya, Pak. Tangannya langsung megang daripada saudaranya itu. Dinaikkan, Pak. Tak jadi dia masuk neraka. Kembali dia masuk surga. Itu hebatnya persahabatan yang atas dasar kerja agama. Beda bersahabat karena sama-sama punya kebun sawit. Beda karena satu partai. Beda karena satu pekerjaan. Beda, Pak. Kalau itu hanya dunia saja. Tapi kalau kerja agama ini dunia akhirat. Maka biasanya para ulama, Pak, menangis dia cerita hadis itu. Menangis. Seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ribuan muridnya. Pernah satu hari dia ceramah di depan muridnya. Isi ceramahnya apa? Sedih, Pak, ceramah itu. Apa sedihnya? Apa katuinya? Wahai jamaah semuanya. Andaikan jamaah tidak nampak saya nanti di surga Allah. Tanyalah sama Allah. Di mana saya? Menangis dia cerita. Karena kita ini semuanya akan ke sana, Pak. Suka tidak suka kita akan pulang ke akhirat. Senang tidak senang kita akan pulang ke akhirat. Jago kita pulang juga ke akhirat. Kaya kita pulang juga ke akhirat. Miskin begitu juga. Dikenal atau tidak, kita semua akan pulang ke akhirat. Sedangkan kalau di akhirat yang berlaku itu cuma yaitu ketetapan Allah, kasih sayang Allah daripada hasil kerja-kerja kita semasa hidup di dunia ini. Maka kita berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kumpulan kita ini dikokohkan hati secara bersama-sama, dijauhkan dari sum'ah, dijauhkan dari riya, dijauhkan dari iri dengki, dijauhkan dari hasad, dibuang penyakit hati dari dalam diri kita. Bismillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita masukkan kaki kanan ke dalam masjid, keluar kita, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah beri aku rahmat, ya Allah beri aku fadilah, keutamaan. Kita semua kompak. Maka semoga dijauhkan semua penyakit-penyakit tadi. Rabbana ighfir lana dzunubana. Apa sambungnya? Apa sambungnya, Ustaz? Yang wa ikhwanana nasabakuna bil iman. Apa pangkalnya?
Dalam doa sholat jenazah ada itu di takbir keempat. Apa itu? Iya, itu pangkalnya. Wali ikhwanina allazi. Tapi ada di doa di Quran tuh yang melampaui batas itu. Kemudian doanya itu wa ikhwanan wa min apa? Wal ikhwan Masya Allah. Apa tadi, Pak? Wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di situ jelas doa kita. Wala taj'al fi qulubina, ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillal lil ladzi, ghilla kedengkian. Jangan engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman, ya Allah. Apa itu dengki? Sebenarnya dengki itu kotornya hati kita. Tidak ada salah orang, tapi nampak sama kita salah juga. Baik orang, buruk juga. Pokoknya hati itu berbulu bahasa awaknya. Ino sampai lomak dong. Ceramah orang salah, ino ceramah orang salah, nujole di hati itu salah sadunya. Itu orang perangai yang serupu itu kok. Banyaklah macu doa itu. Banyak macu doa itu. Saya boleh. Kalau menapik orang dongkinya. Kalau naik jawatannya dongkinya. Itu itulah lalai sobobnya. Itu kadang-kadang ini lalai sobob dong. Ino sampai lomak menengok orang itu dah. Ino sampai sonang hati menengok orang itu dah. Kalau itu ada dalam hati kita, hancur amal ibadah kita dibuatnya, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah bersabda, apa kata Allah? Wa iyyakumul hasad, jauhi oleh kamu hasad. Apa sebabnya? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu yakulul hasanati, memakan kebaikan yang kalian buat, kama takulun narul hotob, seperti api memakan kayu bakar yang kering. Maka kita berdoa selalu, ya Allah, janganlah hasad. Ya Allah, jangan hasad. Jangan dengki, ya Allah. Jangan kami buruk sangka dengan saudara kami. Ya Allah, jangan sampai kami tak enak dengan saudara kami. Nah itu, doa-doa saja masing-masing. Kalau itu sudah tercapai, gerakan subuh kita makin enak. Karena masing-masing bergerak. Masing-masing bergerak. Pengurus bergerak. Jamaah bergerak. Kalau sudah bergerak, Pak, ibarat air yang lewat, tak ada yang bisa membendungnya. Inilah yang kita gerakkan. Gerakan subuh membangkitkan semangat kembali kepada Allah dan Rasul dalam bingkai jamaah bersama-sama. Jangan berpecah belah. Maka mudah-mudahan saya tak ceramahnya, tak mengambil materi khusus enggak, tapi ini subuh buik tebang ketobu. Kalau ini subuh ini tahu apa nun teroga itu nun subuh. Coba dak dalam komui apa nun teroga itu nun subuh. Tapi nulai menyalahi dah. Manunun pentiang. Karena awak ibarat polesan iku GSSB zona 1 luar biasa. Jamaah luar biasa. Ramai. Dan saya bangga, alhamdulillah, saya ceritakan tadi, Pak. Saya ceritakan GSSB Pasir Pengarayan, tujuannya adalah memberikan inspirasi pula bagi GSSB sini. Mana yang kira-kira baik bisa kita sharingkan, tukar informasi. Tukar informasi. Dan alhamdulillah GSSB Pasir Pengarayan, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah berkat izin dari Allah Ta'ala, makin hari makin banyak. Makin hari makin banyak. Semalam saya tengok di hitung kawan sekitar 700 yang hadir Ahad kemarin. Kalau impaknya lebih kurang 2 juta ke atas lah. Impaknya pagi itu impaknya 2 jutaan. 2 jutaan lah impaknya. Kemudian ibu-ibunya sudah beli mukena GSSB semuanya. Udah 180, hampir 200 yang ibu-ibu pakai mukena khusus. Mereka aja yang bikin. Rupanya ibu-ibu ini paling suka membeli ini, paling suka ini. Saya tak tahu juga ibu-ibu di sini entah begitu entah enggak. Tapi kalau ibu-ibu di pasir itu kalau soal beli membeli, itu cepat tuh.
Buat telekung dia, mereknya GSSB. Warna hijau. Nanti kalau berteman di Facebook saya, itu ketemu tuh banyak tuh. Dan bapak-bapaknya pakai rompi. Rompi gerakan sholat subuh berjamaah. Tapi masih di Bandung rompinya, belum selesai. Sedang dalam pesanan. Jadi nanti bapak-bapaknya pakai jubah sebagai pakai rompi. Ibu-ibu pakai mukena hijau. Bergeraklah mereka. Paling tidak terikat hatinya dengan GSSB. Patut ndak pergi tengok telekung. Malulah awak ndak poi. Telokong tulisan GSSB. Awak ini poi. Kan begitu? Itu salah satu kiat daripada ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Alhamdulillah, mohon doa daripada penggerak dakwah di sini, semoga kita bisa bersama-sama menggerakkan diri, keluarga dan umat. Bapak dan ibu keluargaku yang dirahmati Allah, mengenai pentingnya kita menggerakkan diri dan umat ini tak disangsikan lagi. Orang dikatakan sudah mati walaupun dia masih hidup ketika agama sudah tidak ada dalam kehidupannya. Walaupun dia pakai sepatu baru, baju baru, kopiah baru, celana baru, pokoknya serba baru, tapi tidak hidup agama dalam dirinya. Kata Syekh Jalaluddin dalam kitabnya, bangkai-bangkai yang berjalan. Tuan Guru Syekh Jalaluddin ada bukunya Bunga Rampai, ataupun nanti judul bukunya Bangkai-bangkai yang berjalan. Hidup matinya seseorang dalam pandangan Allah dan Rasul, ada tidaknya agama dalam kehidupan orang itu. Maka hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari bunyinya adalah, apa kata hadis Nabi? Masalul ladzina yazkurunallaha lam yazkurunallaha kamasalil hayyil mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir seperti perumpamaan orang hidup dengan orang mati. Yang berzikir orang hidup, yang tak berzikir orang mati. Walaupun dia punya nyawa, walaupun badannya tegap, kokoh, selera makan banyak, cita-cita banyak, sedang bangun rumah, sedang menyiapkan kebun, tapi tidak hidup agama dalam dirinya. Menurut Sufi Syekh Jalaluddin, itu mayat-mayat yang berjalan. Mayat-mayat yang berjalan. Maka kita tidak mau jadi mayat. Kita walaupun sudah jadi mayat, kita tetap dipandang hidup. Itulah orang-orang yang hidup agama dalam dirinya. Walaupun dia mati 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, tapi karena jasa agamanya, tetaplah dia hidup dan dikenang oleh orang sesudahnya. Muncullah berbagai usaha dari orang yang hidup. Contohnya ziarah kubur ke orang yang sudah meninggal, merasa orang itu masih ada dalam kehidupannya. Atau haul namanya, hitungan 1 kali setahun haul, yaitu mengenang kembali jasa baiknya. Tapi ada orang masih hidup, tapi tak diingat, tak diambil oleh orang yang hidup. Kenapa? Tak ada manfaatnya. Alhamdulillah, gerak, taruk, fa inna fil harakati barokah, bergeraklah, karena dalam gerak itu ada keberkahan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu keluargaku, dakwah bukan kerja ustadz, dakwah bukan kerja ulama, dakwah bukan kerjanya orang lulusan SAG, tapi dakwah kerja dari setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pundak kita ini ada kerja dakwah semuanya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ibu dakwah bu, jangan ndak. Kalau ibu ndak berdakwah, ada risikonya sama ibu nanti. Apa itu? Iman kita bisa turun karena ndak hidup dalam dakwah. Bapak dakwah pak, supaya apa? Hidup agama. Karena kata para ulama, orang berdakwah itu seperti melempar bola ke dinding. Awak mendakwah kuna, suruh melempar bola ke dinding. Kalau awak lempar bola tu ke dinding, apun terjadi? Memaliak bola tu balik kuna melempar.
Artinya pantulannya konai kuawak balik. Kuat lempar, kuat bulu kuawak. Artinya apa? Kalau ibu kuat berdakwah, bapak kuat berdakwah, saya kuat berdakwah, dakwah itu akan dilemparkan kembali ke kita. Muncullah apa yang disebut dengan kerisauan. Risau, Pak. Wak ganti risau awak. Kalau ndak diganti risau, paling tidak diimbangi. Kalau selama iku risau eton duwi, ogu sawit turun, ogu gotah turun duwi koci risau awak. Rumah yang agak mulai kumuh, risau awak. Anak yang mulai dalam keadaan oleh dapat belanjunya, risau awak. Hah? TV dompet awak nilai berduit, risau awak. Boleh risau itu. Saya tambah pagi ini. Coba jugalah risau. Memikirkan bagaimana agama yang ada dalam diri kita. Karena siapa yang risau, akan dibukakan Allah jalan untuk bergerak. Tapi kalau risau tak ada, maka gerak sulit untuk dilakukan. Risau. Aku nak tanya dulu dengan ibu-ibuku. Bu. Oh, Bu. Nah, lain no di kampung awakku yang tidur semayang. Tolong dulu jawab elelo. Lain no tidur semayang. Lain. Banyak atau indo? Tolong jawab. Banyak atau indo? No ngapu do, no lai kurang bonci dong. Awak kan istilahnya berbual lapu sama yang kanya. Banyak, nanti tidur semayang banyak. Alah, aku tanya balik sama ibu-ibu lah dulu. Apa-apa no ngambil lah. Ikutnya ya. Bu-ibu, nanti tidur semayang tadi, lah itu masuk anak awak itu. Tolong jawab dulu, lah itu masuk anak awak itu. Menantu awak itu. Suami awak itu. Lah, oke. Kita ambil kupasan sebuah itu sampean dulu. Istilahnya semayang. Wah, sampai semayang lah. Usah dulu nulain deh. Karena semayang kan pakai modal doh. Nulain modalnya doh. Masuk modal tuh mengeluarkan duit no, mengeluarkan keringet no. Semayang tuh hanya masalah onak dengan tidur onak. Onak dengan tidur onak. Kan pakai duit doh. Nah, aku nak bertanya dengan ibu-ibu balik. Apa hukumnya meninggalkan semayang? Hukumnya haram. Ya kan betul, hukumnya haram. Hukumannya? Kalau orang tino semayang, apa hukumannya? Tolong jawab. Awak menjawab dengan jawaban Allahnya, bukan jawaban buat awak. Orang ini semayang, apa hukuman dia ke Allah? Masuk neraka. Mano ayatnya wak bacu surah Al-Mudatsir. Masalah kakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka sakor? Qalu orang yang masuk neraka menjawab, lam naku minal musallin. Waktu di dunia potang kami no semayang. Masuk neraka sakor. Aku tanya balik dengan ibu-ibu. Lain tak risau ibu menengok yang tidur semayang tadi? Hah? Hebat ibu. Kalau ibu menjawab lain risau, hebat ibu. Mantap ibu. Aku tanya balik terakhir pertanyaannya. Ibu risau, alhamdulillah. De ibu risau, apa yang ibu kojukan untuk mak selesai risau ibu? Oh berdoa. Berdoa. Apa bunyi doanya? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudahkanlah suami, ayah dan anak-anakku ke semayang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudahkanlah anak-anakku untuk semayang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudahkanlah pada keluarga aku untuk semayang ya Allah. Kalau itu nalah terkoju ni awak. Lah level iman naik tu Pak. Ini susiwu tu doh.
Itu namanya kalau lah risau lalu awak bergorak, tolok awak bergorak hanya dalam bentuk doa dulu, itulah hebat. Lain di zaman akhir kok, siapa lu siapa gua, nak semayang lantak surang situ. Neraku abang dia abang, neraku aku dia aku, suruh gua aku dia aku, suruh gua abang dia abang. Eton semayang abang eton lah, aku bulu. Malah lai puluh nung cemeh tu le. Oh si anu yo. Mola apa ya wak gerakan subuh kau cik, semayang subuh dapat berjamaah. Nu betul do. Menitip laku semangkuk yo nyenya. Dibuat belum model gulai. Menitip semangkuk. Mau aku ke semangkuk yo nyenya. Nyamberang do. Itu perangai. Hanya Allah yang tompe awak mengadu, ya Allah. Akulah muajak ya Allah. Tapi nyolon tu panggil lah. Kesorahan engkau ya Allah. Hebat jahit. Kalau tolok lah awak model itu, usah sombong lah. Koroju yang dibuat jamaah tablik lah misalnya, datang ketok pintu, ajak orang ke masjid. Usah sombong model itulah. Paling tidak merisaukan anggota keluarga awak dalam ucapan doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, mudahkan urusan anakku, istriku, suamiku ya Allah. Untuk sumayang. Seperti doa yang kita baca selalu dalam surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal doa. Bapak dan Ibu, sebagai penutup ingin saya lama-lama sebenarnya menyampaikan motivasi semangat ini. Namun karena batasan waktu, kita ada maisah lagi kehidupan dunia, sebagian Bapak Ibu semuanya. Namun saya berharap kepada kita semua, jangan kalah dengan risaunya seekor semut. Jangan kalah dengan risaunya seekor burung, Pak. Kita ini umat Nabi Muhammad, harus punya kerisauan terhadap keluarga kita yang lain, akan nasib agama dalam kehidupan mereka. Ma iu najaknya. Aku ikuti kok. Kadang kalau ceramah aku aku konsentrasi dia ketua dah. Jujur aku sogoi. Kalau tombek lain kelarang itunya. Cuma dia ikut wedang nasi goreng biarlah mendapat ugian meko kan. Maksud kelarang tu tunggu dulu sebentar. Beku sudah ceramah baru. Aku no salah terus lah. Buat betul kan. Wanti lah ceramah ke lain. Udah lah mudah tuan. Lah ikut cerita Pak. Tapi nu cerita betul sama ikut cerita dalam surah An-Naml. Ibu tak boleh kalah dengan semut. Bapak tak boleh kalah dengan semut. Kita tak boleh kalah dengan semut dan burung yang Allah Ta'ala abadikan dalam Quran. Risau dengan kita manusia ini. Bapak itu ceritanya Ustaz. Ku ceritanya. Pada suatu hari bergoraklah Nabi Sulaiman dengan tentaranya. Jalan. Top, 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 top. Tiba-tiba bercakaplah si kuah somui, Pak. Apa cakap somui ku? Rakyat somui, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, supaya jangan terpijak dek Sulaiman dengan tentaranya. Masuklah kalian ke dalam sarang kalian. Golak Nabi Sulaiman menongah cakap si kuah somui itu. Karena Nabi Sulaiman diberi Allah bisa memahami bahasa binatang. Nabi Sulaiman itu bisa mengendarai angin sebagai kendaraannya, bisa menguasai jin, bisa menguasai manusia, bisa menguasai binatang, paham dengan bahasa binatang. Bercakap si kuah somui, apa kata somui dan si kuah kok? Kalian sadunya masuk dalam rumah kalian, supaya jangan terpijak dek Sulaiman dengan tentaranya. Kata ulama apa? Beti teh hebat risau si kuasa itu nasib kawannya yang banyak kau tadi. Jangan kalah do, awak manusia kau kadang lantak situ. Tenggaruk inyon tenggaruknya.
Lepeh melah betul. Kalah awak dek somoi. Somoi sampai risaunya kalau kawan-kawannya habis mati tu pijak aku dek Sulaiman tak. Awak di dunia ku induk. Siapa lu siapa gua. Jangan dibuat tu doh. Habis hitungan kita di kampung ku boleh buat tu. Awak harus bergandeng tangan saja. Kalau kan kusurubu sama kusurubu awak. Kalau kan kena raku tarik kawan tu copet. Jangan pelopeh. Ingat. Sahabat yang sesungguhnya itu khairul ashabi mayyadulluka ala khairin. Sebaik-baik sahabat itu adalah yang menunjukkan kalian pada kebenaran. Itulah sahabat yang sesungguhnya. Walaupun menyakitkan. Sakit disebut ini. Tapi dek topek. Terima kasih awak. Selamat awak. Jangan sadu di iuju. Elok tikunya elok. Buek lah membuek. Rumpul lah dibuek kawan nemo. Jepuk belisinya lah. Nol kawan elok namanya itu doh. Kawan buruk. Biarlah pahit tapi topik sobek kawan itu. Jangan kalah pula dengan seekor burung. Apa ceritanya Ustaz? Aku ceritanya dalam Quran surah An-Naml. An-Naml artinya somoi. Tiba-tiba Nabi Sulaiman lah membaringkan pasukannya. Kelompok jin, kelompok binatang, manusia lah kumpul di lapangan. Kalau bahasa orang gini inspeksi. Inspeksi itu artinya meneliti pasukan. Sidak. Kalau istilah Pak Camat, sidak. Lainnya ditompek. Itu sidak namanya. Kalau orang tentara pakai inspeksi pasukan. Rupanya ketika diperisu Nabi Sulaiman, Bu, inilah isi kuah burung di situ. Namanya burung hud-hud. Inilah itu. Maka apa kata Nabi Sulaiman? Tunggulah beku. Pulangnya. Pulang beku kuagi hukuman seborek-boreknya. Dalam tafsir kusmolih. Kalau ini topik alasannya kusmolih. Betul Pak tegasnya main-main Sulaiman lo. Nelamung sudah itu. Tobanglah ungeh kata din. Burung kata din tobang. Melapor langsung ke Nabi Sulaiman. Apa kata burung gobat? Wahai Nabiullah Sulaiman. Akulah tobang jauh ke arah barat. Bersuruhlah aku dinaun sebuah kerajaan. Yang dipimpin oleh seorang perempuan. Kerajaan itu makmur sekali kehidupannya. Pertanian. Urangnya kayu-kayu. Cuma sayangnya. Ratu dengan rakyatnya menyembah matahari. Risau burung kau menengok orang menyembah matahari. Dilapornya ke Nabi Sulaiman. Artinya apa? Kalau menyembah matahari ku sampai mati masuk neraka. Iku bukan cerita karang-karang mulut. Buka Quran tengok beku. Surah An-Naml. Akhirnya musyawarahlah Nabi Sulaiman dengan tentaranya. Jin lain di situ, ulama lain di situ, musyawarah. Tapi carunya, maka ditulis surah. Di ayat 30 itu, ayat 30 surah An-Naml, tulis surah. Ini berpikirlah Nabi Sulaiman, siapa yang akan mengantahiku? Putih punya putih hasil musyawarah, burung hud-hud tadilah yang dapat tugas. Kata ulama, apa sebabnya burung hud-hud yang diagih? Padahal di situ lai ulama, lai jin. Jin kau skoci paknya meleset sampai ulama kau betuju. Kenapa burung yang mengopak-ngopak kau? Karena yang paling tinggi risaunya terhadap keadaan tadi adalah burung kau. Maka ini yang diagih. Maka tugas-tugas agama kau pak belepel-lepel urangnya. Mana makin risaunya diagih oleh Allah. Kalau perlu matinya dengan tugas agama itu. Pulang ke akhirat disambut dengan elok oleh Allah Ta'ala. Itu tuh modelnya. Jadi mana penggerak dakwah, jangan bosan dah. Kita penggerak dakwah jangan bosan. Kalau diagih makin banyak tugas, jangan bosan. Itu kasih sayang Allah. Orang kafir pun banyak juga diagih tugas. Kojaitin, kojaiku, mampui. Tidak sempat dia beramal ibadah. Akhirnya, apa kata Nabi Sulaiman? Siapa di antara kalian yang hadir di rapat itu yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke siku? Tapi aku nak copek,
Kata Sulaiman, aku nak copek datangnya. Menjawab jin ifrit. Jin ifrit. Apa kata jin ifrit? Aku sanggup Nabi Allah Sulaiman. Tuan duduk, kemudian Tuan togak, sehingga sanalah togak di depan Tuan. Menjawab seorang ulama, aku sanggup Nabi Sulaiman. Kedip mata. Tuan kedipkan mata Tuan, langsung togak di situ sehingga sana. Maka ulama apa? Kalah jin ibrit kalah oleh ulama. Ternyata ulama kalau mokomnya sudah sampai, tidak diragukan lagi. Itu Pak, baca dalam surah An-Naml. Kedip mata, tibu-tibulah. Singgasana beda dengan istana, Pak. Singgasana itu kursi, tompek, duduk, ratu itu singgasana namanya. Kalau istana itu rumah godangnya. Singgasanalah tetogak situ. Dalam cerita apa? Lah menerima suri di antara burung hudhud, maka Ratu Balkis berkunjung ke Nabi Sulaiman di Palestina. Tukojuknya menengok kursinya. Bertanyalah Nabi Sulaiman, bukankah itu singgasana kamu? Tukojuknya menengok. Iyo singgasananya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan kalah dengan semut, jangan kalah dengan burung. Kerisauan mereka tinggi terhadap nasib saudara-saudara mereka. Maka kita mulai pagi ini, aku mau ajak kepada karib kerabat keluarga aku di Siko dalam kajian di Masjid Darus Saadah. Iya, Darus Saadah. Darus Saadah, Pasir Rambah. Rambah ko hubungan dengan rambah pasien. Sehingga namanya rambah kena. Kalau ini aku salah, iko dalam cerita singkatnya masuk kerajaan dulu, orang rambah yang lari dari pasien ditampung oleh kerajaan Rokan di situ. Diagialah tanah di situ. Aku dapat cerita betul. Kalau topek iyo, kalau ini mau bolulah cerita itu. Tapi nonjoleh dan pasti lai bau kunyit, bau sore sehingga diagih rambah. Ketahu aku lah ibu tambah itu ceritanya. Entah rambah dek merambah tanah, aku tentu tapi joleh itu tinya. Namun yang joleh dan pasti kita adalah bersaudara, kita terikat dengan kalimat la ilaha illallah, kita ini sama-sama berjuang untuk masuk surga Allah, mencari ridhonya. Satu doa saya selalu kepada Allah, ya Allah, kumpulkan kami di dunia dalam ridhamu, satukan kami di akhirat dalam surgamu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu doa yang selalu saya panjatkan di mana saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, sama-sama Pak. Kalau hafal ikut, kalau ini diikut sama lah betul. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami. Ayo, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Sekali lagi, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Takbir. Walillahil hamd. Mohon maaf di mana ada silap salah kekurangan saya. Yang penting Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Mudah-mudahan GSSB zona 1 makin ke depan makin baik lagi, dan rezeki kita makin berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit rezekinya semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih jauh dari jalan hidayah Allah, semoga didekatkan Allah kepada jalan hidayahnya. Hidup dalam iman, mati dalam iman, mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wal maghfirata wa sihhata was salamata wal amn wa taufiqa wal hidayati li hazihil jamaah wa li ahli hazihil qaryah wa li ahlina ya mujibad du'a isailin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hidupkan kami dalam iman ya Allah, matikan kami dalam iman ya Allah, kumpulkan kami bersama orang yang beriman ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada yang sakit di antara kami yang hadir ini, mohon Engkau angkat sakitnya ya Allah. Engkau sembuhkan ya Allah. Sembuhkan juga orang tua kami yang sakit hari ini ya Allah. Keluarga kami yang sakit hari ini, mohon kesembuhan darimu ya Allah. Engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Wahai Allah, jika ada yang kekurangan rezeki, Engkaulah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Anugerahi kami rezeki yang halal dan barokah ya Allah, yang dapat membawa kami taat pada perintahmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak keturunan kami soleh dan solehah, hafiz dan hafizah, alim dan alimah, mujahid dan mujahidah. Jadikan anak keturunan kami ya Allah menjadi cahaya mata bagi kami ya Allah, dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkatkan bala bencana dari negeri kami ini ya Allah. Jadikan ya Allah kecamatan Rokan ini ya Allah menjadi kecamatan yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya Allah, buang dari hati kami penyakit-penyakit yang merusak amal ibadah kami ya Allah. Masukkan dalam hati kami sifat-sifat mulia. Jauhkan kami dari kedengkian dan permusuhan. Satukan kami untuk memperjuangkan agamamu ya Allah, memperjuangkan kebenaran ya Allah, menolong yang lemah, memberikan hak pada yang menerimanya, memberikan kebaikan pada yang berhak ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa pemimpin kami ya Allah, maafkan segala kekurangannya dan kelemahannya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah orang yang hendak memfitnah, musuh yang hendak memfitnah kami, yang merusak tatanan persaudaraan kami. Satukan kami dalam barisan yang kokoh ya Allah. Lindungi penggerak gerakan salat subuh berjamaah kami ya Allah. Lindungi pemerintah kami Kecamatan Rokan ini ya Allah. Lindungi pula ya Allah setiap penggerak dari jamaah yang ada. Beri kemudahan bagi setiap kami Allah, untuk kedepannya makin besar lagi perjuangan-perjuangan kami untuk menegakkan agamamu ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman, husnul khatimah dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain bi fadlika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekali lagi di mana ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.